Halo teman-teman, sekarang kita sekolah minggu yuk. Kita mau menaikkan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati, lindungi kami. Haleluya, amin. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A
kita firman, kita menyanyikan satu lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Beban dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, terima kasih Abel untuk pujiannya. Sangat memberkati kita semua ya. Yuk kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang terbuka sehingga kami tahu akan firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini Om Julius mau cerita tentang seorang anak yang kerjanya menggembala kambing domba diurapi menjadi raja. Nah, suatu hari Samuel dia mencari seorang raja kedua Israel. Raja pertama namanya siapa? Saul. Karena Tuhan tidak berkenan kepada Saul lagi karena Saul melakukan kesalahan, Tuhan mencari raja kedua dari bangsa Israel. Lalu kemudian pergilah Samuel ke kota namanya Bethlehem. Samuel pergi ke kota Bethlehem dan Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan di sana. Kemudian Samuel menuju tempat calon raja itu ada di rumah Bapak Isai. Nah, di rumah Bapak Isai itu dia punya salah satu anaknya nanti akan dijadikan raja. Ada beberapa anak di sana. Nama anak pertama namanya Eliab. Kemudian ada Abinadab. Kemudian ada Simea, ada Natanil, ada Radai, Osem, Nathan, dan yang paling kecil namanya Daud. Iya. Kemudian Nabi Samuel melihat anak-anak Isai ini.
kata Tuhan, salah satu anak Isai ini nanti akan jadi raja. Siapa ya di antara mereka yang nantinya jadi raja? Samuel mulai lihat, wow, ini pasti nih Eliab nih yang jadi nih. Badannya gede, tinggi, besar. Ternyata Tuhan bilang bukan dia. Kemudian masuklah Abinadab. Ini dia. Mungkin ini Abinadab yang Tuhan pilih. Tapi apa kata Tuhan? Bukan ini juga. Kemudian Simea masuk. Mungkin ini yang Tuhan pilih. Badannya juga pas, ini gede juga. Tapi Tuhan bilang juga bukan dia. Kemudian Nathanael masuk. Tuhan katakan bukan dia juga. Radai masuk, bukan dia. Osem masuk, bukan dia. Nathan masuk, dan bukan dia juga. Kemudian mereka semua tidak dipilih Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan lihat rupa tapi lihat hati. Kemudian Nabi Samuel tanya kepada Bapak Isai, Bapak Isai, apakah semua ini anakmu semua sudah keluar semua? Dan Bapak Isai ngomong apa? Ya, ada sih yang paling bungsu, dia sedang apa? Menggembalakan kambing domba di padang gurun, di padang rumput sana. Lalu Samuel bilang, coba panggil anak itu. Kemudian Bapak Isai memanggil anak itu masih kecil, namanya Daud. Daud suka menggembala kambing domba. Kalau ada hewan-hewan yang menyerang dombanya, dia bisa lawan loh adik-adik. Kalau ada singa, singanya dilawan sama Daud. Ada beruang, beruangnya dilawan sama Daud. Lalu Bapak Isai memanggil Daud ketemu dengan Samuel. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah Samuel, urapilah dia, sebab inilah dia yang nanti akan jadi raja. Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud, yang tandanya Daud akan dijadikan raja, nantinya raja menggantikan Saul. Adik-adik, banyak orang melihat wajah yang ganteng, tubuh yang tinggi, kekar, dikira jadi raja. Tetapi Tuhan bilang jangan melihat rupa, Tuhan melihat hati. Tuhan memilih Daud yang masih kecil untuk dijadikan raja yang kedua untuk Israel. Oke, sampai di sini ceritanya. Yuk semuanya buka Alkitabnya, ayat hafalannya di Mazmur 4 ayat 4. Ya, Mazmur 4 ayat 4. Om Yunus bacakan ya. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Mazmur 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mendengar cerita tentang Daud yang dari perawakannya tidak mungkin jadi seorang raja, tetapi Tuhan memilih Daud yang sepertinya tidak mungkin. Karena kami tahu Tuhan melihat hati, tidak melihat rupa. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.